Kemampuan spiritual yang tinggi di sini itu tidak kok kita langsung jago menghilang atau jago terbang atau bisa menyelam dengan tanpa alat bantuan apa-apa. Itu bukan seperti itu, sahabat. Tetapi kemampuan spiritual yang tinggi yang saya maksud di sini adalah orang tersebut itu mempunyai jiwa semangat, mempunyai semangat untuk menuju kepada jalan Tuhan yang Maha Kuasa, mempunyai semangat yang tinggi, totalitas di dalam tubuhnya untuk menuju jalan Tuhan, untuk menuju apa yang Tuhan ridhoi, gitu ya. Bukan kok spiritual yang dimaksud di sini adalah spiritual yang seperti bisa terbang, bisa menghilang, bukan seperti itu, sahabat. Nanti kalau masanya atau sudah waktunya nanti kita akan bahas itu, gitu ya. Karena kalau kita tidak mempunyai kemampuan atau semangat untuk menuju kepada Tuhan, spiritual kita tidak kuat atau tidak besar, maka di dalam hidup ini kita juga tidak seperti tidak hidup, gitu ya, ampang cara wong Jawa, sepo. Jadi mari kita hiasi, mari kita semangat untuk menuju kepada jalan Tuhan supaya kita mempunyai hidup yang tentram, yang aman. Lalu apa saja ciri-cirinya orang yang mempunyai spiritual yang tinggi? Ciri-ciri yang pertama, orang tersebut biasanya mampu mengenali dirinya sendiri dan juga alam yang ada di sekitarnya. Maksudnya mengenali dirinya sendiri ini bagaimana? Orang tersebut harus sudah tahu, oh watak saya seperti ini, sifat saya seperti ini, kemudian karakter saya seperti ini, dan ketika saya melakukan ini saya tidak akan melakukan yang baik, ketika saya melakukan ini nanti akan jadinya seperti ini. Orang tersebut sudah mengenali dirinya sendiri. Ini biasanya orang yang mempunyai spiritual yang tinggi. Dan kemudian dia juga mengetahui alam di sekitarnya, baik itu tumbuhan, hewan, dan yang lainnya, itu akan dikenalinya dengan baik. Maka dia akan memperlakukan apapun yang ada di sekelilingnya, baik itu tumbuhan maupun hewan, itu juga dengan baik. Kemudian ciri-ciri yang selanjutnya, orang yang mempunyai spiritual yang tinggi, biasanya orang tersebut mempunyai sifat yang rendah hati, dan juga biasanya dia mempunyai sifat yang tulus. Orang yang mempunyai jiwa spiritual yang tinggi, orang tersebut biasanya seperti ilmu padi. Semakin dia berilmu akan semakin menunduk. Semakin dia mempunyai ilmu yang tinggi maka akan semakin menunduk. Maka ilmu padi itu ditanamkan di dalam kehidupannya sehari-hari. Beda seperti orang yang sekarang, gitu ya. Misal orang sekarang itu mempunyai ilmu sedikit, itu sudah jumawanya wis pokoknya sombong pol, gitulah ya. Kemudian biasanya juga orang tersebut mempunyai sifat yang tulus. Orang tersebut tidak mengharapkan imbalan kalau dia membantu orang lain. Orang tersebut tidak mengharapkan apa-apa. Dia sudah ikhlas, tulus dari dalam hatinya. Ini kalau orang yang mempunyai jiwa spiritual yang tinggi. Kemudian ciri-ciri yang selanjutnya, orang yang memiliki jiwa spiritual yang tinggi, biasanya orang tersebut mampu menjadi dirinya sendiri. Nah ini yang sangat sulit. Setelah tadi orang tersebut itu mengenali dirinya sendiri, maka kemudian orang tersebut harus mampu mengenali dirinya sendiri. Mampu mengenali dirinya sendiri. Karena apa? Sekarang zaman ini kebanyakan orang itu mempunyai muka dua. Orang itu bermuka dua. Ketika di hadapan bosnya itu seperti ini, nanti ketika di belakang bosnya juga lain lagi sifatnya. Ketika di depan mertuanya seperti ini, maka di belakang mertuanya juga beda lagi sifatnya. Biasanya orang yang mempunyai jiwa spiritual tinggi, orang tersebut itu memiliki karakter yang autentik. Jadi dia tidak berbeda-beda.
dia juga cukup hanya satu, yaitu dirinya sendiri. Dia menjadi dirinya sendiri, tidak menjadi orang lain. Karena apa? Dengan dirinya sendiri itu akan muncul karakter yang autentik untuk dirinya tersebut. Kemudian yang selanjutnya, ciri-ciri orang yang mempunyai jiwa spiritual yang tinggi. Biasanya orang tersebut itu mempunyai sifat yaitu memaafkan, suka memaafkan, dan juga mempunyai sifat yang kasih sayang, mempunyai rasa kasih sayang kepada semua makhluk. Ketika orang tersebut itu dihina, ketika orang tersebut dicaci, maka dia walaupun sakit hati, tapi nanti ketika orang tersebut minta maaf, atau orang yang tadi mencela tadi walaupun tidak minta maaf, itu akan dimaafkan. Dengan legowonya itu akan dimaafkan dengan secara pribadinya. Kemudian dia juga mempunyai rasa welas asih kepada semua makhluk. Ketika dia mempunyai hewan kambing peliharaan, ketika dia mengambil rumput juga dia berbicara kepada rumput. Rumput, saya minta izin kamu tak ambil, nanti tak buat makan kambing. Seperti itu. Misal dia mau menebang pohon, juga dia ajak bicara pohon tersebut. Itu mempunyai rasa kasih sayang kepada semua makhluk, termasuk tumbuhan dan juga hewan. Itu. Kemudian ciri-ciri yang selanjutnya, orang yang mempunyai jiwa spiritual yang tinggi. Biasanya orang tersebut mampu berpikir secara luas. Dia tidak berpikir secara sempit, tetapi dia berpikir secara luas. Dia tidak membeda-bedakan suku, tidak membeda-bedakan agama dan juga ras. Orang tersebut itu menganggap semuanya itu sama, yaitu makhluk Tuhan juga, hamba Tuhan juga. Jadi dia tidak mengkotak-kotakkan manusia. Semuanya dianggap sama, yaitu makhluk Tuhan yang hidup di dunia ini hanyalah untuk beribadah kepada Tuhan. Itu biasanya orang yang mempunyai jiwa spiritual yang tinggi. Jadi ketika orang yang mempunyai jiwa spiritual yang tinggi itu sudah matang gitu loh. Jadi tidak seperti bocah. Dia tidak membeda-bedakan agama. Kan kebanyakan sekarang ini membeda-bedakan agama, membeda-bedakan suku, membeda-bedakan ras. Maka ketika orang yang mempunyai jiwa spiritual yang tinggi itu sudah tidak berpikir demikian, gitu loh, sudah dewasa. Maka ketika ada orang yang membeda-bedakan agama, orang yang membeda-bedakan ras, suku, itu orang tersebut masih bocah. Orang tersebut belum punya jiwa spiritual yang tinggi di dalam tubuhnya tersebut. Kemudian ciri-ciri yang selanjutnya, orang yang memiliki jiwa spiritual yang tinggi, biasanya orang tersebut itu mempunyai pembawaan diri yang tenang, dan biasanya orang tersebut itu juga menyukai ketenangan. Dia itu menyukai ketenangan. Biasanya dia itu juga suka yaitu topo rame. Nah, kalau dia di tempat keramaian, walaupun dia di tempat keramaian, itu dia merasa sepi. Nah, seperti sepi gitu, dia hidup sendiri. Karena apa? Dia topong rame. Mati sak jeroning urip yaitu. Seperti itu, dia ketenangan, tenang, menyukai ketenangan. Dia tidak hanyut ke dalam keramaian, tapi dia bisa mengendalikan dirinya di tempat keramaian tersebut. Karena apa? Dengan dia bersikap tenang, dengan dia topo rame tersebut, dia akan mempunyai pikiran yang jernih, dan dia juga mempunyai keahlian yaitu mengambil keputusan-keputusan yang sangat bijak. Itu keuntungan dari sifat yang tenang, pembawaan yang tenang, dan sekelilingnya yang tenang. Itu mempunyai kalau mengambil keputusan itu sangat bijak. Kemudian ciri-ciri yang selanjutnya, orang yang mempunyai jiwa spiritual yang tinggi, biasanya orang tersebut mempunyai sifat yang sabar dalam menghadapi penderitaan, ataupun sabar dalam menghadapi ombak kehidupan di dunia ini. Dia berpikir bahwa semua yang terjadi di dunia ini, baik itu musibah, baik itu duka, baik itu bencana yang ada di dunia ini, semua itu akan ikut campur tangan Tuhan. Semua itu sudah kehendak Tuhan, semua itu sudah pemberian Tuhan.
Nah, orang yang seperti inilah orang yang mempunyai jiwa spiritual ini, itu juga orang tersebut mampu menata hatinya. Karena apa? Kalau orang tersebut mampu menata hati, semua yang ada di dunia ini itu akan dikembalikan kepada Tuhan. Semua akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka, sahabat-sahabat, mari kita jaga hati kita. Kita tenangkan pikiran kita. Jangan kita ikut arus, baik itu arus membeda-bedakan maupun arus yang membuat kita menjauh dari jalan Tuhan. Gitu ya. Jadi itulah sahabat-sahabat beberapa ciri-ciri orang yang mempunyai jiwa spiritual yang tinggi. Terima kasih kepada sahabat-sahabat yang sudah menonton video sampai di detik ini. Apabila panjenengan mempunyai pengalaman-pengalaman tentang spiritual, silahkan panjenengan ceritakan di kolom komentar. Nanti kita saling bertukar pikiran, nanti kita saling bertukar pengalaman, gitu ya. Terima kasih. Apabila ada kebenaran dalam penyampaian saya, itu semata-mata adalah pertolongan Tuhan yang Maha Kuasa. Dan apabila ada kesalahan, ada kekurangan dalam penyampaian saya, itu semata-mata adalah kebodohan saya pribadi. Saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Salam Rahayu, Rahayu, Rahayu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.